GW perlahan-lahan mengalihkan cahaya HP GW ke arah sofa tersebut, namun yang GW arahkan pertama adalah ke bawah ke arah kakinya. Cahaya HP GW menerangi kakinya, dia memakai sepatu hitam dan celana putih. Lalu GW terangi ke arah tubuhnya, dia memakai baju putih dan ada beberapa serpihan tembok di atas perutnya. Dan saat diarahkan ke arah kepalanya, ternyata dia adalah Pak Seno, guru yang sudah lama meninggal dengan wajahnya yang hancur dan bola matanya ingin keluar dari kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang hantu di ruang kepala sekolah. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor atau kisah pribadi bisa hubungi kami di TikTok Noel Squad atau di Facebook DNS. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung gas ke alur ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Waktu itu organisasi GW akan mengadakan acara pendidikan dasar untuk calon OSIS Angkatan 2013 hingga 2014 yang diadakan di sekolah kami selama 2 hari 1 malam. Pagi itu semua dibina dan dilatih untuk pembinaan dasar tentang sejarah OSIS di sekolah GW dan materi yang lainnya. Malam harinya, jam 20 semua calon anak OSIS, singkat aja CAS, diadakan tes mental. Tes ini dilaksanakan sekitar 3 jam. Karena CAS yang ikut banyak, jadi dibagi 3 kelompok. Satu kelompok berisikan 15 orang dan dibagi lagi atas waktu yang ditentukan. Dalam jangka waktu 1 jam per kelompoknya, mereka harus cepat atau kelompok mereka gugur atau ada pengurangan poin untuk mereka yang berada di kelompok tersebut. Kelompok pertama dimulai dan tugas mereka adalah mencari kata-kata yang telah panitia sebar. GW, Kelvin dan beberapa anak OSIS senior lainnya bekerja sebagai setan-setanan. Beberapa dari kami berperan sebagai pengatur efek suara agar lebih mencekam, dan yang lainnya menjadi penjaga pos. Tepat kelompok pertama, GW dan Kelvin menakut-nakuti mereka di ruang kelas samping ruang kepala sekolah, Capsek. Kelompok kedua dan kelompok ketiga juga sama. Selama 3 jam GW berpindah-pindah tempat karena memang yang menjadi setan-setanan hanya 6 orang, dan yang bertugas jadi tim setan harus bisa bagi tempat. Sesudah selesai, mereka semua dikumpulkan di satu kelas dan ditanyakan seputar hantu-hantu yang tadi berjaga, dan gimana rasanya dilatih. Beberapa dari mereka serempak menjawab, setan yang ada di ruang Capsek serem banget kayak asli, soalnya matanya kayak mau keluar beneran. Nah, panitia yang menjadi tim setan bingung semua termasuk GW. Karena di antara kami nggak ada yang memakai kostum tersebut dan nggak ada yang menjaga di ruang Capsek. Jadi ruang Capsek memang kosong sejak awal. Karena memang sudah pada bingung dan beberapa CAS mulai takut, mereka pun diberikan waktu istirahat berupa tidur nyenyak sampai pagi. Sekitar jam 1 dini hari, GW berkeliling untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba GW melihat ada salah satu siswi CAS sedang berjalan menuju ruang kepala sekolah, terlihat karena dia menggunakan name tag. Dan karena GW nggak mau dia ngapa-ngapain atau diapa-apain, akhirnya GW menghampiri dia. "Kamu ngapain dek malam-malam begini? Besok masih bakal ada pembinaan lagi loh." "Tidur gih kamu," ujar GW. "Aku lagi mau ke ruang kepala sekolah kak. Tadi kertas soal yang dikasih kakak sisanya jatuh di ruang kepala sekolah," jawabnya. "Ya udah, kakak temenin aja ya," tawar GW, agak modus. "Iya kak, aku juga takut sendirian ke sana gara-gara hantu yang tadi," jawabnya. Akhirnya GW kenalan dan tahu namanya. Dia adalah Diviana yang biasa dipanggil Vina. Sesaat GW masuk ke ruang Capsek dengan dia, ada yang aneh juga karena lampu di ruangan itu sebelumnya nggak pernah nyala kalau malam. Saat GW dan Vina masuk, lampu mendadak mati dan tepat saat itu GW melihat ada seseorang yang sedang tiduran di sofa ruang Capsek.
Kami berdua kira itu Kepsek yang ikut menginap di acara itu juga. Tanpa pikir panjang kami langsung salaman ke dia dan minta izin untuk mencari kertas soal Vina yang jatuh, tapi dia hanya diam dan masih dengan posisi tidurnya. Karena gelap dan pasti lama kalau mencari tombol lampu, akhirnya GW dan Vina mencari dengan menggunakan HP milik masing-masing. GW menemukan kertasnya yang sudah kotor dan lusuh karena terinjak-injak di dekat sofa tempat kepala sekolah tidur. GW nggak berani menyentar ke arah kepala sekolah, takut mengganggu tidurnya. Setelah itu kami pamit ke kepala sekolah dan mengantarkan Vina ke ruang tidur untuk putri. Kamar istirahat dibagi 3, 1 putra, 1 putri, dan satunya lagi panitia. GW balik ke ruang panitia dan mencari apakah masih ada yang bangun. Ternyata Raka masih bangun dan GW ajak dia untuk nonton TV di ruang Kepsek karena bete kalau diam terus di ruang panitia. Namun GW masih ingat kalau ada Kepsek menginap di sana. Tapi GW beranggapan paling Kepseknya juga nggak bisa tidur. GW dan Raka berjalan ke ruang Kepsek, dan sekarang lampunya benar-benar nyala. Saat kami masuk ke ruangan Kepsek pun lampunya nggak mati lagi. Di dalam ruangan Kepsek itu, Pak Kepseknya sudah nggak ada, mungkin dia lagi ke kamar mandi. GW dan Raka menyalakan TV dan menonton film yang tayang tengah malam. GW dan dia duduk agak berjauhan. Dia duduk di sofa yang pojok dan GW di sofa pojok lainnya. Sofa yang tengah sengaja kami kosongkan dan memang nggak berani nempati karena sofa itu adalah tempat tadi Pak Kepsek tidur. Jadi biar memudahkan saja, kalau Pak Kepsek nanti kembali ke ruangannya, dia langsung bisa istirahat dan GW langsung matiin TV lalu balik ke ruang panitia. Sekitar jam 3 GW dan Raka masih terbangun dan tiba-tiba muncullah keanehan. Lampu ruangan mati tapi TV tidak mati. Dan ketika lampu nyala, malah TV-nya yang mati. Sesaat GW bangun ingin menyalakan TV-nya. Namun sekarang lampu beserta TV-nya yang mati, otomatis ruangan menjadi gelap gulita. GW melihat ke arah sofa tua dan melihat samar-samar tapi jelas kalau ternyata ada orang yang lagi tiduran. Tapi nggak mungkin kalau tiba-tiba ada orang tiduran, karena tadi GW melihat ke sofa itu kosong. Dan jika Kepsek masuk ke ruangannya pasti ada suara derit pintu, dikarenakan pintunya yang sudah tua. GW mulai takut dan jantung GW mendebar-debar. GW langsung mengalihkan pikiran GW untuk SMS ke HP Raka. Karena walau GW dan dia satu ruangan, tapi susah untuk bicara dan dia selalu diam terus. "Kak, lo ngeliat nggak ada orang masuk ke ruangan ini selain kita?" "Kagak, emang lo nggak lihat Pin?" balas Raka. "Kagak, jadi yang di sofa tengah siapa?" GW perlahan-lahan mengalihkan cahaya HP GW ke arah sofa tersebut, namun yang GW arahkan pertama adalah ke bawah ke arah kakinya. Cahaya HP GW menerangi kakinya, dia memakai sepatu hitam dan celana putih. Lalu GW terangi ke arah tubuhnya, dia memakai baju putih dan ada beberapa serpihan tembok di atas perutnya. Dan saat diarahkan ke arah kepalanya, ternyata dia adalah Pak Seno, guru yang sudah lama meninggal dengan wajahnya yang hancur dan bola matanya ingin keluar dari kepalanya. Sontak GW memalingkan cahaya HP GW ke arah Raka dan menahan jerit dan kaget, karena Raka pernah dengar juga soal adanya guru laki-laki yang mati karena robohnya beton semen lantai 2 dulu. GW SMS ke Raka, "Kak, jangan panik. Ikutin kata-kata dan gerakan jari GW, pasti kelihatan. Dan jangan nyenter ke sofa tengah. Lihat jari GW. Andaikan udah 3 jari GW acungkan, langsung lari keluar pintu. Jangan lihat sofa." GW mengangkat jari dari telunjuk, lalu jari tengah dan jari manis. Serentak GW dan Raka berdiri dan langsung lari keluar ruang Kepsek. GW dan Raka berlari ke arah ruang panitia. GW sempat melihat ke belakang, takutnya tuh setan keluar dan mengejar. Sesampainya di ruang panitia, ternyata mereka udah pada bangun dan kaget saat melihat GW dan Raka yang ngos-ngosan. "Lo kenapa sih berdua? Berisik amat," tanya Anita. Semua bertanya dan meminta GW dan Raka menceritakan kejadian yang tadi kami alami. Akhirnya GW menceritakan kepada semua teman-teman GW. Mereka akhirnya paham kalau ternyata di ruang Kepsek ada setan beneran. Paginya GW baru tahu kalau Kepsek semalam nggak tidur di sekolah dan baru tahu juga versi lengkap tentang hantunya. Hantu yang ada di ruang Kepsek muncul bermula ketika ambruknya ruang guru di lantai 2 dan menimpa ruang Kepsek. Di dalam ruang tersebut ternyata masih ada seorang guru yang sedang tertidur dan tertimpa hingga tewas.
Dugaan beton semen ruang guru lantai 2 yang roboh sih karena memang bangunannya yang sudah tua. Dan guru itu tewas tertimpa beton tepat di sofa tengah yang kemarin tidak diduduki oleh GW ataupun Raka. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.